Maya selalu merasa hidup dalam bayangan, sebuah bayangan yang diciptakan oleh orang tuanya dan terus diperkuat seiring waktu. Namanya memang Maya, tetapi di telinga orang tuanya, ia lebih sering dipanggil dengan sebutan kakaknya Rina. Sejak kecil, perbandingan itu adalah soundtrack kehidupannya. Ia lahir sebagai anak sulung, seharusnya menjadi kebanggaan pertama, tetapi takdir, atau lebih tepatnya, pilihan karirnya, menempatkannya di posisi kedua. Rina, adiknya, adalah definisi kesempurnaan di mata keluarga mereka. Ia seorang dokter, sebuah profesi yang dianggap mulia, stabil, dan paling penting, menghasilkan banyak uang. Setiap kali ada pertemuan keluarga, atau bahkan hanya makan malam sederhana, pujian untuk Rina mengalir seperti air terjun. Lihat Rina, dia sudah beli rumah di usia 25 tahun. Kata ayahnya, matanya berbinar bangga. Rina sudah membantu banyak orang. Kamu kapan? Maya. Pertanyaan, kamu kapan? Adalah hantu yang terus menghantui Maya. Maya, di sisi lain, memilih jalan yang berbeda. Ia adalah seorang pelukis, sebuah profesi yang dianggap orang tuanya sebagai hobi yang menyenangkan, tetapi tidak pernah sebagai pekerjaan yang serius. Kanvasnya adalah dunianya. Di sana, ia bisa mengungkapkan emosi yang tak bisa ia utarakan dalam kata-kata. Ia melukis tentang keindahan yang ia lihat di dunia, tetapi juga tentang kesepian yang ia rasakan di hati. Orang tuanya tidak pernah benar-benar mengerti arti dari kuas dan cat bagi Maya. Mereka hanya melihatnya sebagai pemborosan waktu, sebuah alasan untuk menghindari tanggung jawab. Ketika Maya berhasil menjual salah satu lukisannya dengan harga yang lumayan, ia pulang dengan bangga, berharap setidaknya ada sedikit pengakuan. Wah, bagus, kata ibunya acuh tak acuh. Tapi Rina sudah mengoperasi 10 pasien hari ini. Kalimat itu, yang diucapkan tanpa niat buruk, terasa seperti pisau yang menusuk. Maya menelan kekecewaan. Ia tahu, kasih sayang orang tuanya terasa bersyarat. Untuk mendapatkan pengakuan, ia harus memberikan sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa mereka banggakan. Sejak saat itu, ia mulai mengirimkan uang bulanan ke orang tuanya. Jumlahnya tidak sedikit, hampir setengah dari penghasilannya. Ia mengirimkannya melalui Paman Budi, adik dari ayahnya, yang ia anggap lebih bisa dipercaya daripada mentransfernya langsung. Ia tidak ingin orang tuanya tahu, ia hanya ingin uang itu sampai dengan aman. Maya berpikir, dengan memberikan uang, ia bisa menunjukkan bahwa ia juga berguna, bahwa ia juga bisa membanggakan mereka. Ia membayangkan mereka akan menelepon dan berkata, "Terima kasih, Nak. Uang ini sangat membantu." Atau, "Kami bangga padamu." Tetapi, panggilan itu tidak pernah datang. Setiap kali ia menelepon, percakapan selalu kembali pada Rina. Tentang Rina yang membeli mobil baru, Rina yang mendapat promosi, atau Rina yang baru saja berdonasi ke panti asuhan. Pada akhirnya, Maya mulai bertanya-tanya, apa yang salah dengan dirinya? Apa yang harus ia lakukan agar bisa menjadi kebanggaan bagi orang tuanya? Ia mulai ragu dengan pilihannya sendiri. Lukisan yang dulu menjadi pelarian, kini terasa seperti penjara. Ia merasa terjebak dalam lingkaran perbandingan yang tak berkesudahan. Ia bekerja keras, menyimpan setiap sen yang ia hasilkan, dan mengirimkannya. Totalnya sudah mencapai ratusan juta rupiah. Uang itu seharusnya bisa ia gunakan untuk membeli studio yang lebih besar, atau mengadakan pameran tunggal. Tetapi, ia memilih untuk memberikan semuanya, dengan harapan yang sama, kasih sayang. Setiap akhir bulan, ia akan pergi ke bank dan mentransfer uang ke rekening Paman Budi. Setelah itu, ia akan mengirim pesan, "Paman, sudah aku transfer. Tolong berikan ke ibu dan ayah." Paman Budi selalu membalas dengan singkat, "Sudah beres, Nak." Maya tidak pernah curiga. Ia percaya pada pamannya. Ia percaya bahwa pengorbanan finansialnya akan membuahkan hasil. Tetapi, ia salah. Pengorbanan itu tidak pernah sampai. Setiap tetesan keringat yang ia tuangkan, setiap goresan kuas yang ia buat, setiap rupiah yang ia sisihkan, semua hilang.
Ia tidak tahu bahwa ada sebuah skema, sebuah pengkhianatan kecil yang sedang berlangsung di belakang layar. Ia terus berjuang, menggenggam erat kuasnya, dan mencoba melukis kebahagiaan yang tidak ia rasakan. Dalam lukisannya, ia menciptakan dunia yang ideal, di mana seorang anak diterima apa adanya. Ia melukis potret dirinya, tersenyum, dengan orang tuanya di sisinya. Potret yang tidak pernah ada di dunia nyata, hanya di atas kanvas. Ia terus menyalahkan dirinya sendiri, berpikir bahwa ia tidak cukup baik, tidak cukup sukses, tidak cukup pintar, tidak cukup kaya. Ia tidak tahu, masalahnya bukan pada dirinya. Masalahnya ada pada cara pandang orang tuanya, dan pada rahasia yang disimpan oleh orang-orang terdekatnya. Maya, si pelukis, adalah anak yang berjuang untuk membuktikan diri. Ia tidak tahu, perjuangannya selama ini, hanya untuk mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya, cinta tanpa syarat. Pada suatu malam, saat ia sedang menyelesaikan lukisannya, ia menerima telepon dari ibunya. Jantungnya berdebar. Mungkin, kali ini akan berbeda. Maya, suara ibunya terdengar serak. Rina baru saja memberikan kami mobil baru. Bagus sekali warnanya. Maya terdiam. Kata-kata itu, yang seharusnya menjadi berita gembira, terasa seperti pukulan. Di dalam hatinya, ia merasa lelah. Sangat lelah. Ia memandang kanvas di depannya, lukisan potret dirinya bersama orang tua yang tersenyum. Ia mengambil kuas hitam, dan dengan satu goresan tebal, ia menghapus senyuman di wajahnya. Malam itu, setelah telepon dari ibunya, Maya tidak bisa tidur. Ucapan ibunya tentang Rina yang membelikan mobil baru terus terngiang di telinganya. Hatinya terasa remuk. Bukan karena Rina membelikan mobil, tetapi karena sekali lagi, pengorbanan finansialnya sendiri tidak pernah dianggap. Ia merasa seperti pecundang, orang yang terus berusaha keras, tetapi tidak pernah dilihat. Keesokan harinya, saat makan malam keluarga, suasana terasa lebih tegang dari biasanya. Rina datang dengan senyum cerah dan membawa kunci mobil baru yang dibungkus pita merah. "Ini untuk kalian, Ayah, Ibu," kata Rina. "Sebagai tanda terima kasih atas semua yang sudah kalian berikan." Orang tua Maya terharu. Mata mereka berkaca-kaca. Ayahnya memeluk Rina dengan erat, dan ibunya mencium keningnya berkali-kali. "Anakku yang paling baik," kata ibunya, suaranya bergetar. "Kami sangat bangga padamu." Maya yang duduk di sudut meja, hanya bisa memilin serbet. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Selama bertahun-tahun, ia telah memberikan ratusan juta rupiah, tetapi yang ia dapatkan hanyalah keheningan. Sementara itu, satu mobil dari Rina bisa membuahkan air mata haru dan pujian tanpa henti. Ia tidak bisa menahan diri lagi. "Tapi aku juga bantu kalian, loh," katanya lirih, hampir tidak terdengar. Semua mata menoleh padanya. Ayahnya mengerutkan dahi. "Bantuan apa, Maya? Bukannya uang bulanan itu dari pamanmu?" Hati Maya jatuh. Ia merasa seperti ditampar. Ayahnya, yang selalu ia hormati, mengucapkan kalimat itu dengan begitu santai. Seolah-olah apa yang ia ucapkan adalah fakta yang tak terbantahkan. Maya menahan napas. "Paman Budi hanya perantara? Yah, aku yang kirim uang itu. Sudah bertahun-tahun." Ibunya tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat aneh di telinga Maya. "Kamu ini ada-ada saja. Dari mana kamu punya uang sebanyak itu?" "Itu dari Paman Budi, katanya ia dapat rezeki nomplok." Air mata Maya mulai mengalir. "Aku kirimkan uang itu dari hasil kerja kerasku. Selama ini aku melukis, aku menjual lukisanku, dan uang itu yang aku kirimkan untuk kalian. Ratusan juta rupiah." Suaranya meninggi, dipenuhi emosi yang meledak-ledak. Ayahnya menatapnya dengan tatapan meremehkan. "Jangan mengada-ada, Maya. Kami tidak butuh bantuanmu yang tidak seberapa. Rina sudah cukup membanggakan kami." Rina, yang sedari tadi terdiam, akhirnya angkat bicara. "Ayah, Ibu, bukannya uang bulanan itu memang dari Maya?" Ia menatap orang tuanya, mencari jawaban.
Ibunya mengalihkan pandangan. Sudahlah. Kalian berdua ini sama saja. Maya, jangan sok-sokan kaya. Lebih baik kamu fokus saja pada lukisanmu yang tidak jelas itu. Kata-kata ibunya, jangan sok-sokan kaya, menghantam Maya lebih keras dari apapun. Ia tidak pernah bermaksud pamer. Ia hanya ingin pengakuan. Ia hanya ingin orang tuanya tahu bahwa ia juga peduli. Tetapi, yang ia dapatkan hanyalah cemoohan. Maya berdiri, wajahnya basah oleh air mata. Baik, katanya, suaranya bergetar. Jika kalian merasa tidak butuh bantuan saya, maka saya tidak akan lagi mengirimkan uang. Ia menatap mata orang tuanya satu persatu, penuh dengan kekecewaan. Selama ini, saya pikir dengan uang saya bisa mendapatkan kasih sayang kalian. Saya salah. Tanpa menunggu balasan, ia mengambil tasnya dan berlari keluar rumah. Ia tidak tahu harus pergi kemana, yang ia tahu hanya ia harus pergi. Jauh dari rumah itu, jauh dari perbandingan yang menyakitkan, dan jauh dari orang-orang yang tidak pernah melihatnya. Malam itu, Maya menginap di sebuah hotel. Ia membuka laptopnya, login ke rekening banknya, dan dengan tangan gemetar, ia membatalkan semua transfer bulanan yang telah ia atur untuk Paman Budi. Keputusan itu adalah yang paling sulit yang pernah ia ambil. Menghentikan uang bulanan itu berarti ia secara resmi melepaskan semua harapan untuk mendapatkan pengakuan dari orang tuanya. Ia tidak lagi peduli. Hatinya sudah terlalu lelah untuk berjuang. Maya menyandarkan kepalanya ke bantal. Ia telah memberikan segalanya, tetapi itu tidak pernah cukup. Ia telah berkorban, tetapi pengorbanannya tidak pernah dianggap. Ia telah mencoba untuk menjadi bagian dari keluarga, tetapi ia selalu dianggap sebagai orang asing. Ia mengambil ponselnya, menatap nama kontak, ayah, dan ibu. Ia ingin menelepon dan menuntut penjelasan. Ia ingin berteriak dan mengeluarkan semua amarah yang terpendam. Tetapi, ia tahu itu akan sia-sia. Mereka tidak akan pernah mengerti. Mereka hanya akan melihatnya sebagai anak yang merepotkan dan tidak tahu berterima kasih. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Ia tidak akan meminta penjelasan dari orang tuanya, tetapi dari sumbernya langsung. Ia akan menemui Paman Budi. Ia perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa Paman Budi tidak pernah memberikan uang itu kepada orang tuanya? Atau apakah ada rahasia lain yang lebih besar? Maya memutuskan untuk melakukannya keesokan paginya. Ia akan menghadapi kebenaran, seberapapun pahitnya. Ia telah kehilangan uang ratusan juta, tetapi ia tidak akan membiarkan dirinya kehilangan harga diri. Ia akan mencari jawaban. Dan ia tidak akan berhenti sampai ia menemukannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Maya merasa memiliki kendali. Kendali atas hidupnya sendiri, bukan lagi bayangan dari orang lain. Pagi itu, Maya pergi ke rumah Paman Budi. Perasaan cemas dan marah campur aduk di dadanya. Paman Budi tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggir kota. Ia adalah sosok yang ramah dan selalu tersenyum. Setidaknya itu yang Maya ketahui. Maya mengetuk pintu. Tak lama kemudian, Paman Budi muncul, matanya memancarkan kehangatan yang familiar. Maya, nak. Tumben sekali ke sini. Ada apa? Tanyanya sambil mempersilakan Maya masuk. Maya tidak ingin berbasa-basi. Ia langsung ke inti permasalahan. Paman, saya datang karena ada hal yang sangat penting. Ini tentang uang yang selama ini saya kirimkan. Senyum di wajah Paman Budi memudar. Ia menatap Maya dengan tatapan kosong. Uang apa, nak? Paman tidak mengerti. Jangan berbohong. Paman, kata Maya, suaranya bergetar. Uang bulanan yang selama ini saya kirimkan ke rekening Paman, untuk diberikan ke ibu dan ayah. Kemana uang itu, Paman? Paman Budi terkejut. Ia menatap Maya, lalu menunduk. Ia tidak menjawab. Maya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Paman, desaknya, tolong jujur. Ini menyangkut ratusan juta rupiah yang saya kirimkan. Paman Budi akhirnya duduk. Ia menghela napas panjang. Maya, Paman tidak pernah menerima uang apapun darimu.
Sama sekali tidak. Maya tidak percaya. Ia mengambil ponselnya dan membuka aplikasi perbankan. Ia menunjukkan riwayat transfernya, satu persatu, selama bertahun-tahun. Nama penerimanya jelas, Budi Santoso. Jumlahnya besar, totalnya lebih dari 300 juta rupiah. Paman Budi mengambil ponsel Maya, matanya membesar saat melihat bukti-bukti itu. Ini tidak mungkin, bisiknya. Ini bukan rekening paman. Maya menatap pamannya dengan bingung. Bagaimana bisa? Nomor rekeningnya paman yang kasih ke saya. Paman Budi menatap Maya dengan tatapan sedih. Paman ingat, suatu hari ibu meminta nomor rekening paman. Katanya untuk urusan keluarga. Paman tidak curiga sama sekali. Ia terdiam sejenak. Maya, paman tidak tahu bagaimana harus mengatakannya. Sepertinya, ibumu yang mengambil semua uang itu. Dunia Maya runtuh. Ia merasa seperti terkena pukulan telak. Bukan paman Budi yang berkhianat, melainkan ibunya sendiri. Ibu? Bisiknya. Tidak percaya. Kenapa? Paman Budi menjelaskan bahwa ia memang diminta ibunya untuk menjadi perantara. Tetapi, nomor rekening yang ia berikan bukanlah rekeningnya sendiri, melainkan rekening yang diatur oleh ibunya. Ia tidak pernah tahu bahwa uang itu berasal dari Maya. Paman pikir itu dari ibu dan ayah yang memang ingin titip uang, jelas Paman Budi, suaranya penuh penyesalan. Setiap ada transfer masuk, Paman akan langsung menyerahkan uangnya ke ibumu. Maya tidak bisa berkata-kata. Ia merasa bodoh. Ia merasa begitu naif. Selama ini ia bekerja keras, berkorban, dan menabung hanya untuk ditipu oleh orang yang paling ia cintai. Ratusan juta rupiah. Uang itu bukan hanya sekadar angka, tetapi juga keringat dan air mata. Ia ingin membelikan orang tuanya studio kecil, memberangkatkan mereka umrah, atau sekadar membuat mereka bangga. Tapi semua itu sirna. Semua harapan itu hancur. Paman Budi memeluk Maya. Maafkan paman, nak. Paman tidak tahu. Seandainya paman tahu. Maya hanya bisa menangis dalam pelukan pamannya. Air mata yang keluar bukan lagi karena kesedihan, melainkan karena rasa sakit yang luar biasa. Ia merasa dikhianati, tidak hanya secara finansial, tetapi juga emosional. Ia telah memberikan hati dan pengorbanannya, hanya untuk mengetahui bahwa semua itu hanyalah bagian dari sebuah sandiwara. Ia merasa kosong, hampa. Selama ini, ia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak cukup baik. Ia menyalahkan ayah dan ibunya karena tidak pernah memberikan kasih sayang yang ia dambakan. Tetapi, yang ia temukan adalah kebenaran yang jauh lebih menyakitkan. Orang tuanya tidak hanya meremehkannya, mereka juga menipunya. Maya pulang ke apartemennya, langkahnya terasa berat. Ia memandang kanvas yang belum selesai di studionya. Lukisan potret keluarganya yang ia rusak. Sekarang, ia mengerti mengapa. Hatinya sudah tahu, jauh sebelum otaknya mengerti. Ia mengambil ponselnya, jarinya gemetar saat ia menekan tombol panggil. Ia harus menghadapi ibunya. Ia harus menuntut jawaban. Tidak ada lagi yang bisa ia sembunyikan. Tidak ada lagi yang perlu ia takutkan. Ia telah kehilangan segalanya, kecuali harga dirinya. Dan kali ini, ia akan berjuang untuk itu. Maya tidak membuang waktu. Dengan hati yang remuk dan amarah yang meluap, ia pulang ke rumah orang tuanya. Pintu tidak terkunci, dan ia masuk tanpa mengetuk. Di ruang keluarga, ibunya sedang menonton televisi, sementara ayahnya membaca koran. Suasana yang biasanya terasa hangat kini terasa dingin dan asing. Bu. Ya, kita perlu bicara, kata Maya, suaranya tenang tapi penuh ketegasan. Ibunya menoleh, ekspresi wajahnya berubah saat melihat mata Maya yang merah dan bengkak. Ada apa, Maya? Kenapa kamu sampai begini? Uang. Uang bulanan yang selama ini saya kirimkan, jawab Maya, matanya tidak lepas dari mata ibunya. Kenapa ibu mengambilnya? Kenapa ibu berbohong dan bilang itu uang Paman Budi? Wajah ibunya pucat. Ia menatap suaminya, mencari bantuan, tetapi ayahnya hanya diam,
seolah-olah ia sudah tahu segalanya. Ibu tidak mengerti apa yang kamu bicarakan, bantah ibunya, berusaha mengalihkan pembicaraan. Jangan bohong lagi, Bu. Saya sudah ke rumah Paman Budi. Dia bilang nomor rekening yang saya pakai bukan miliknya, tapi ibu yang meminta. Semua transfer itu masuk ke rekening ibu, kan? Maya mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan bukti transfer. Ini, ratusan juta rupiah, Bu. Uang hasil kerja keras saya. Kenapa ibu tega? Ayahnya meletakkan korannya. Jadi benar, Maya yang mengirimkan uang itu? Tanyanya dengan suara pelan, matanya menatap ibunya dengan tatapan penuh pertanyaan. Ibunya akhirnya mengakui semuanya. Air matanya mulai mengalir. Ibu tidak bermaksud jahat, Nak. Ibu hanya ingin menabungnya untuk masa depanmu. Maya tertawa sinis. Tawa yang pahit, penuh dengan luka. Masa depan saya? Bu, uang itu bisa saya gunakan untuk masa depan saya sendiri. Untuk membuka pameran, untuk membeli studio. Ibunya mendekati Maya, mencoba meraih tangannya, tetapi Maya menariknya menjauh. Maya, dengarkan ibu. Ibu tahu kamu berbakat, tapi melukis itu tidak menjanjikan. Suatu saat nanti, kalau kamu tidak bisa hidup dari lukisanmu, uang itu bisa menjadi jaminan. Itu alasan yang ibu gunakan untuk menipu saya? Tanya Maya, suaranya penuh kekecewaan. Ibu meragukan saya? Selama ini, saya mati-matian berusaha membuktikan diri, tapi ibu hanya melihat saya sebagai anak yang tidak becus. Ayahnya akhirnya angkat bicara. Ibumu benar, Maya. Kamu tidak seperti Rina. Rina itu praktis, dia tahu cara mengelola uang. Kamu hanya seorang seniman. Kalimat itu, yang diucapkan dengan begitu santai, terasa lebih menyakitkan daripada pengkhianatan finansial itu sendiri. Maya merasa seperti dihancurkan. Hatinya yang sudah remuk kini pecah menjadi serpihan-serpihan kecil. Selama ini, perbandingan itu bukan hanya di bibir mereka, tetapi sudah menjadi keyakinan yang tertanam dalam hati. Jadi, selama ini, saya mengirimkan uang, bukan untuk membantu kalian, tapi untuk dibuang? Untuk ibu simpan karena ibu tidak percaya pada saya? Dan ayah? Ayah hanya melihat saya sebagai kegagalan. Kami tidak bilang kamu gagal, kata ayahnya membela diri. Hanya saja, kamu tidak sehebat Rina. Air mata Maya mengalir deras. Ia tidak bisa lagi menahan emosinya. Ia telah berkorban, ia telah memberikan segalanya, tetapi yang ia dapatkan hanyalah pengkhianatan dan pengakuan yang menyakitkan bahwa ia tidak pernah cukup baik di mata orang tuanya. Baiklah, kalau begitu, uang itu kalian nikmati saja, kata Maya dengan suara parau. Dan mulai sekarang, jangan pernah lagi mencari saya. Saya sudah tidak punya orang tua. Dan kalian sudah tidak punya saya sebagai anak. Maya berbalik dan meninggalkan rumah itu. Ia tidak lagi melihat ke belakang. Ia tahu, saat itu adalah perpisahan yang sesungguhnya. Bukan hanya perpisahan fisik, tetapi juga perpisahan emosional. Ia berjalan dengan langkah cepat, meninggalkan semua kenangan, semua harapan, dan semua luka di belakangnya. Ia kehilangan ratusan juta rupiah, tetapi yang paling ia sesalkan adalah waktu dan hati yang ia buang untuk orang-orang yang tidak pernah benar-benar mencintainya. Di dalam mobil, ia mematikan ponselnya. Ia tidak ingin ada panggilan masuk. Tidak dari orang tuanya, tidak dari Rina. Ia hanya ingin sendiri. Di kegelapan malam, ia hanya punya satu teman, kesunyian. Kepergian Maya meninggalkan kekosongan yang nyata di rumah orang tuanya. Keheningan yang tidak biasa mengisi ruang, menggantikan obrolan ringan dan kehadiran Maya yang selalu berusaha keras untuk menyenangkan mereka. Awalnya, orang tua Maya tidak terlalu memikirkannya. Mereka pikir Maya hanya butuh waktu untuk mendinginkan kepala. Namun, hari demi hari berlalu, dan Maya tidak juga kembali. 2 minggu kemudian, tagihan bulanan mulai berdatangan. Tagihan listrik, air, dan berbagai kebutuhan rumah tangga yang biasanya terbayar secara otomatis, kini menumpuk di meja. Ibu Maya merasa ada yang tidak beres. Ia mencoba menekan tombol transfer uang,
Seperti yang biasa ia lakukan, tetapi tidak ada uang masuk. Ia baru sadar, selama ini uang bulanan yang selalu ia nantikan berasal dari Maya. Ayah, katanya panik. Uang bulanan dari Maya tidak ada lagi. Kita tidak bisa membayar semua ini. Ayahnya terlihat terkejut. Tapi bukannya Maya sudah bilang dia akan menghentikan uangnya? Ya, tapi saya pikir dia hanya mengancam. Dia tidak mungkin benar-benar menghentikannya, kan? Ibu Maya terdengar putus asa. Mereka mencoba menelepon Maya, tetapi ponselnya mati. Mereka mengirimkan pesan, tetapi tidak ada balasan. Maya telah memutuskan kontak secara total. Mereka mencoba menghubungi Paman Budi, tetapi Paman Budi hanya menjawab dengan singkat. Saya tidak tahu apa-apa. Lebih baik kalian urus sendiri. Ayah dan ibu Maya mulai merasakan dampak nyata dari keputusan Maya. Gaya hidup mereka yang selama ini terbiasa nyaman, mulai goyah. Mereka harus memotong pengeluaran, membatalkan beberapa langganan, dan mulai menghitung setiap rupiah yang mereka keluarkan. Di sisi lain, Rina yang selama ini menjadi anak kesayangan, merasa kebingungan. Ayah dan ibunya menjadi pendiam dan sering terlihat cemas. Mereka tidak lagi membicarakan hal-hal sepele, dan yang paling aneh, mereka tidak lagi membanggakan Rina. Ada apa, ya, Bu? Tanya Rina suatu malam. Kenapa kalian terlihat begitu murung? Ayahnya menghela napas. Kakakmu, dia tidak lagi mengirimkan uang. Kita kesulitan sekarang. Rina terkejut. Ia tidak pernah tahu bahwa Maya yang selama ini menopang finansial keluarga. Maya? Tapi bukannya itu uang Paman Budi. Ibu Maya tidak bisa menahan tangis. Tidak, Nak. Itu uang Maya. Ibu yang mengambilnya. Ibu minta maaf. Rina menatap orang tuanya dengan tatapan tidak percaya. Jadi selama ini, kakak yang membiayai kalian? Dan kalian bilang itu uang Paman. Ayah dan ibunya mengangguk. Mereka menjelaskan semuanya kepada Rina, tentang bagaimana mereka menganggap uang dari Maya tidak penting, dan bagaimana mereka meremehkan usahanya. Rina merasa marah. Bukan pada Maya, melainkan pada orang tuanya. Ia tidak habis pikir bagaimana orang tuanya bisa setega itu pada kakaknya sendiri. Kalian jahat, bisik Rina. Kalian tidak pernah melihat kakak sebagai manusia. Kalian hanya melihatnya sebagai sumber uang. Rina mencoba menghubungi Maya, tetapi sama seperti orang tuanya, ia tidak bisa. Rina ingin meminta maaf atas nama keluarganya, tetapi Maya tidak memberinya kesempatan. Kakak, pesan Rina, aku tahu kalian sedang bertengkar. Tapi tolong, bicarakan ini baik-baik. Kita keluarga. Maya membaca pesan itu, tetapi ia tidak membalasnya. Ia tahu Rina mencoba untuk membantu, tetapi Maya merasa Rina tidak akan pernah mengerti. Rina selalu menjadi kesayangan. Ia tidak pernah merasakan sakitnya berada di bawah bayang-bayang. Ia tidak pernah tahu bagaimana rasanya ditolak oleh orang tua sendiri. Maya ingin orang tuanya tahu bahwa kasih sayang tidak bisa dibeli dengan uang. Di studionya, Maya mulai melukis lagi. Kali ini, ia melukis dengan amarah, dengan kekecewaan, dan dengan kebebasan. Lukisan-lukisannya menjadi lebih gelap, lebih emosional, dan lebih kuat. Ia menuangkan semua perasaannya ke atas kanvas. Ini adalah terapi baginya. Ia tidak lagi peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain, atau apakah lukisannya akan laku. Ia melukis untuk dirinya sendiri. Sementara itu, di rumah orang tuanya, kekacauan finansial mulai memuncak. Ayahnya harus mencari pekerjaan tambahan, dan ibunya mulai menghemat setiap sen yang mereka miliki. Mereka tidak lagi bisa memamerkan kekayaan. Mereka harus menghadapi kenyataan pahit bahwa tanpa Maya, mereka tidak akan bisa bertahan. Mereka akhirnya menyadari, mereka tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga kehilangan seorang anak. Seorang anak yang berjuang untuk mereka, yang berkorban untuk mereka, tetapi tidak pernah mendapatkan pengakuan. Hubungan mereka dengan Maya retak, dan mereka tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Goncangan finansial yang datang setelah keputusan Maya terasa seperti badai yang tiba-tiba menerjang.
Orang tua Maya, yang selama ini hidup dalam zona nyaman, tiba-tiba harus menghadapi kenyataan pahit. Kebiasaan-kebiasaan mewah yang dulu mereka anggap wajar, kini menjadi beban. Panggilan dari penagih utang mulai sering terdengar di telepon rumah. Tagihan kartu kredit menumpuk, dan uang di rekening mereka terkuras habis. Ayahnya, yang sudah pensiun, harus mencari pekerjaan tambahan. Ia mencoba melamar sebagai sopir taksi daring, tetapi ia tidak terbiasa dengan teknologi dan kesulitan beradaptasi. Sementara itu, ibunya mulai menjual perhiasan-perhiasan lamanya untuk menutupi biaya hidup sehari-hari. Ia merasa malu, tetapi tidak ada pilihan lain. Gaya hidup yang mereka banggakan di depan teman-teman dan tetangga, kini hanyalah ilusi. Mereka mencoba meminta bantuan dari Rina. "Nak, bisakah kamu pinjami kami uang?" tanya ibunya suatu hari, suaranya terdengar putus asa. Rina menatap ibunya dengan sedih. "Berapa banyak, Bu?" "Sekitar 100 juta, jawab ayahnya. "Untuk menutupi semua utang dan biaya-biaya yang tertunda." Rina menghela napas. Ia seorang dokter, gajinya memang besar, tetapi ia juga memiliki tanggung jawabnya sendiri. Ia baru saja membeli rumah dan memiliki banyak cicilan. "Ayah, Ibu, aku tidak bisa memberikan uang sebesar itu. Aku juga punya tanggungan." Orang tuanya terkejut. Mereka tidak menyangka Rina akan menolak. "Tapi kan kamu anak kami, Rina. Kakakmu saja bisa," kata ibunya, mencoba membandingkan lagi. Kalimat itu membuat Rina merasa muak. "Maya melakukannya, Bu, karena ia ingin pengakuan. Ia memberikan semuanya, dan apa yang ia dapatkan? Pengkhianatan. Kalian bilang uangnya tidak berarti, lalu kenapa sekarang kalian meminta bantuanku?" Rina melanjutkan, suaranya dipenuhi kekecewaan. "Ayah, Ibu, masalahnya bukan soal uang. Masalahnya adalah kalian tidak pernah menghargai Kak Maya. Selama ini, Kak Maya yang menopang kalian, dan kalian tidak pernah tahu. Kalian terlalu buta oleh kesuksesanku." Orang tua Maya terdiam. Mereka tidak bisa membantah. Mereka merasa malu, tidak hanya di depan Rina, tetapi juga di hadapan diri mereka sendiri. Mereka menyadari bahwa selama ini, mereka hidup di atas penderitaan dan pengorbanan Maya. Kami tidak pernah menyangka akan seperti ini," bisik ayahnya. Rina memutuskan untuk tidak memberikan uang kepada mereka. Ia tahu, jika ia memberikan uang, masalahnya tidak akan pernah selesai. Mereka akan terus bergantung, dan mereka tidak akan pernah belajar. Ia harus membiarkan mereka merasakan konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Maya, di sisi lain, mulai bangkit dari keterpurukan. Ia melukis dengan semangat baru. Amarah dan kekecewaan yang ia rasakan, ia tuangkan ke dalam setiap goresan. Lukisan-lukisannya menjadi lebih kuat, lebih emosional, dan lebih otentik. Salah satu lukisannya, yang berjudul "Bayangan Ratusan Juta", menggambarkan seorang gadis yang berdiri di bawah bayang-bayang seorang wanita sukses, sementara di bawah kakinya, ada tumpukan uang yang terbakar. Lukisan itu sangat emosional dan berhasil menarik perhatian seorang kurator seni ternama. Kurator itu menghubungi Maya dan menawarinya untuk mengadakan pameran tunggal. Maya terkejut, tetapi ia menerima tawaran itu. Ia tidak lagi melukis untuk mendapatkan pengakuan dari orang tuanya, melainkan untuk dirinya sendiri. Lukisannya adalah cerminan jiwanya, dan ia tidak lagi peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Sementara Maya menemukan jalannya kembali, orang tuanya tenggelam dalam kesulitan. Mereka menjual mobil yang dibelikan Rina, karena mereka tidak mampu membayar biaya bensin dan perawatan. Mereka juga menjual beberapa perabot rumah tangga yang mahal. Rumah mereka, yang dulu dipenuhi dengan kemewahan, kini terasa kosong dan dingin. Mereka mencoba lagi menghubungi Maya, tetapi tidak berhasil. Mereka mencoba datang ke apartemennya, tetapi Maya tidak membukakan pintu. Maya tahu, mereka hanya datang karena butuh uang, bukan karena mereka menyesal. Di tengah semua kekacauan ini, Rina merasa dilema. Ia tidak bisa melihat orang tuanya kesulitan, tetapi ia juga tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama.
Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu, tetapi bukan dengan uang. Ia harus membantu mereka untuk memperbaiki hubungan mereka dengan Maya, dan yang paling penting, membantu mereka untuk berubah. Rina akhirnya memutuskan untuk menemui Maya. Ia tidak akan datang sebagai orang yang ingin menengahi, tetapi sebagai seorang adik yang ingin meminta maaf. Ia tahu, ia tidak bisa memperbaiki semua yang telah terjadi, tetapi ia bisa mencoba untuk memulai dari awal. Rina berdiri di depan pintu apartemen Maya, hatinya berdebar kencang. Ini bukan kunjungan biasa. Selama ini, interaksi mereka selalu diwarnai oleh perbandingan yang tak terhindarkan, oleh pujian yang ditujukan padanya tetapi melukai Maya. Kali ini, Rina tidak datang sebagai anak emas, melainkan sebagai seorang adik yang ingin memperbaiki kesalahan. Ia tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan hubungan mereka, dan juga untuk membantu orang tuanya. Ia menekan bel. Tak ada jawaban. Ia menekan lagi, kali ini lebih lama. Tiba-tiba, pintu terbuka. Maya berdiri di ambang pintu, matanya memancarkan kelelahan dan kejutan. "Rina? Kenapa kamu di sini?" tanyanya dingin. Aku ingin bicara, Kak," kata Rina, suaranya pelan. "Bolehkah aku masuk?" Maya ragu sejenak, lalu menggeser tubuhnya, mempersilakan Rina masuk. Apartemen Maya, yang berfungsi ganda sebagai studio, dipenuhi dengan kanvas-kanvas. Aroma cat minyak dan terpentin memenuhi udara. Lukisan-lukisan baru terlihat di setiap sudut. Semuanya lebih gelap dan emosional dari karya-karya Maya sebelumnya. Rina melihat lukisan yang berjudul, "Bayangan Ratusan Juta." Ia terdiam. Lukisan itu begitu kuat, begitu nyata, seolah-olah Maya menuangkan seluruh penderitaannya ke atas kanvas. Ini indah, Kak," bisik Rina. Maya hanya mengangguk. "Ada apa? Kalau kamu datang untuk memintaku membantu ayah dan ibu, sebaiknya kamu pulang." Rina menggelengkan kepalanya. "Aku tidak akan meminta itu, Kak. Aku tahu masalah ini bukan soal uang." Ia menarik napas dalam-dalam. "Aku datang untuk meminta maaf. Aku minta maaf atas nama ayah dan ibu, dan atas namaku sendiri." Maya menatap adiknya dengan tatapan curiga. "Minta maaf untuk apa?" "Untuk semuanya," jawab Rina, matanya berkaca-kaca. "Untuk perbandingan yang tidak adil. Untuk semua pujian yang membuatmu merasa tidak dihargai. Dan untuk kebohongan tentang uang itu. Aku tahu, aku tidak pernah merasakan apa yang kamu rasakan, karena aku selalu menjadi anak kesayangan." Pengakuan Rina membuat Maya terkejut. Untuk pertama kalinya, adiknya melihatnya, bukan sebagai pesaing, melainkan sebagai seorang kakak yang terluka. "Kamu tidak perlu meminta maaf. Ini bukan salahmu," kata Maya, suaranya melunak. "Tapi ini salahku, Kak. Aku terlalu sibuk dengan kesuksesanku sendiri, sehingga aku tidak pernah melihat penderitaanmu. Aku tidak pernah membela kamu saat ayah dan ibu meremehkan lukisanmu. Aku minta maaf, Kak. Aku terlalu buta." Rina duduk di sofa tua Maya dan mulai menceritakan semua yang terjadi di rumah. Ia menjelaskan bagaimana ayah dan ibu kesulitan, bagaimana mereka menjual barang-barang, dan bagaimana mereka akhirnya menyadari betapa pentingnya uang bulanan Maya bagi mereka. Rina juga menceritakan bagaimana ia menolak memberikan uang kepada mereka, karena ia tahu itu bukan solusi. "Mereka harus belajar, Kak," kata Rina. "Mereka harus tahu bahwa kasih sayang tidak bisa dibeli. Dan yang paling penting, mereka harus belajar menghargaimu. Bukan karena uang, tapi karena dirimu." Air mata Maya mengalir. Ini adalah pengakuan yang ia dambakan selama bertahun-tahun. Bukan dari orang tuanya, melainkan dari adiknya sendiri. "Terima kasih, Rina," bisik Maya, suaranya tercekat. "Terima kasih karena kamu akhirnya melihatku." Mereka berdua berbicara hingga larut malam. Rina menceritakan semua dilemanya. Di satu sisi, ia ingin membantu orang tuanya, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa dengan memberikan uang, ia hanya akan memperpanjang masalah. Ia memilih jalan yang sulit, jalan yang penuh risiko,
Tetapi ia tahu itu adalah jalan yang benar. Maya merasa ada ikatan baru yang terbentuk di antara mereka. Sebuah ikatan yang tidak didasarkan pada perbandingan, melainkan pada kejujuran dan pengertian. Rina akhirnya mengerti apa yang Maya rasakan, dan Maya akhirnya bisa memaafkan adiknya. Lalu, apa rencanamu? Tanya Maya. Aku akan bantu mereka, tapi bukan dengan uang, jawab Rina. Aku akan bantu mereka untuk menemukan jalan mereka sendiri. Dan aku akan bantu mereka untuk meminta maaf padamu. Sungguh-sungguh meminta maaf. Maya tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ringan. Ia tidak lagi sendirian. Ia punya Rina di sisinya. Adik yang dulu ia anggap sebagai saingan, kini menjadi sekutu. Keesokan harinya, Rina pulang. Ia merasa lega. Ia telah membuat pilihan yang sulit, tetapi ia tahu itu adalah pilihan yang tepat. Ia tidak lagi terbebani oleh ekspektasi orang tuanya. Ia tidak lagi harus menjadi anak yang sempurna. Ia hanya harus menjadi Rina. Di sisi lain, orang tua Maya, yang sudah sangat tertekan oleh kesulitan finansial, mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi bergantung pada siapapun. Mereka harus berdiri di atas kaki mereka sendiri. Penyesalan mulai tumbuh di hati mereka, bukan hanya karena kehilangan uang, tetapi karena mereka telah kehilangan Maya. Mereka akhirnya mengerti, penderitaan yang mereka rasakan sekarang tidak sebanding dengan penderitaan yang telah mereka berikan kepada putri mereka. Beberapa hari setelah percakapan Rina dan Maya, Rina kembali ke rumah orang tuanya. Wajah mereka terlihat lelah dan putus asa. Rumah yang dulu dipenuhi dengan kemewahan, kini terasa kosong dan sunyi. Mereka tidak lagi membicarakan hal-hal sepele, dan yang paling penting, mereka tidak lagi membandingkan Rina dengan Maya. Ayah, Ibu, kata Rina suatu sore, aku sudah bicara dengan Kak Maya. Wajah orang tuanya langsung berubah. Mata mereka yang tadinya kosong, kini dipenuhi dengan secercah harapan. Apa yang dia katakan? Apakah dia akan kembali? Tanya ibunya. Suaranya dipenuhi kerinduan. Dia tidak akan kembali, jawab Rina tegas, sampai kalian benar-benar meminta maaf kepadanya. Bukan karena kalian butuh uang, tapi karena kalian menyesal. Ayah dan ibu Maya saling pandang. Mereka merasa malu. Mereka tahu Rina benar. Mereka tidak bisa lagi bersembunyi di balik alasan-alasan dangkal. Kami ingin minta maaf, tapi dia tidak mau menemui kami, kata ayahnya. Suaranya bergetar. Aku sudah bilang padanya kalau kalian benar-benar menyesal, jawab Rina. Tapi dia butuh bukti. Dia butuh kalian yang datang dan meminta maaf secara langsung. Rina kemudian memberikan sebuah alamat. Datanglah ke studionya, bukan sebagai orang tua yang butuh uang, tapi sebagai orang tua yang ingin mendapatkan kembali anaknya. Malam itu, ayah dan ibu Maya tidak bisa tidur. Mereka memikirkan semua yang telah mereka lakukan. Semua perbandingan, semua kata-kata yang menyakitkan, dan semua pengkhianatan finansial. Penyesalan yang mereka rasakan kini terasa jauh lebih berat daripada beban finansial yang mereka hadapi. Mereka menyadari bahwa mereka telah memperlakukan Maya dengan sangat buruk, dan mereka telah meremehkan pengorbanannya. Keesokan harinya, dengan hati yang berat dan penuh penyesalan, ayah dan ibu Maya pergi ke studio Maya. Mereka tidak membawa apa-apa, kecuali hati yang penuh penyesalan. Mereka menekan bel, dan setelah beberapa saat, Maya membuka pintu. Wajahnya terlihat terkejut, tetapi ia tidak menutup pintu. Apa yang kalian lakukan di sini? Tanya Maya, suaranya terdengar lelah. Ayahnya maju selangkah. Kami ingin bicara, Nak. Maya mempersilakan mereka masuk. Studio itu terasa sangat berbeda dari rumah mereka. Dipenuhi dengan lukisan, cat, dan kanvas. Di tengah ruangan, terpampang lukisan, bayangan ratusan juta. Ayah dan ibu Maya melihat lukisan itu, dan hati mereka hancur. Mereka melihat penderitaan yang telah mereka ciptakan. Kami datang bukan untuk meminta uang, kata ibunya, air mata mengalir di pipinya. Kami datang untuk meminta maaf, Nak. Maafkan ibu, Maya, lanjut ibunya. Maafkan ibu karena tidak pernah menghargaimu.
Maafkan ibu karena mengambil uangmu. Maafkan ibu karena selalu membandingkanmu dengan Rina. Kami buta, Nak. Kami hanya melihat kesuksesan, dan kami tidak melihatmu, putri kami. Ayahnya maju, menatap mata Maya. Ayah juga minta maaf, Nak. Ayah bangga dengan Rina, tapi ayah juga seharusnya bangga padamu. Kamu adalah anak yang luar biasa. Kamu berjuang, kamu berkorban, dan kami tidak pernah melihatnya. Kami terlalu sibuk dengan ego kami sendiri. Maya terdiam. Ia tidak menyangka akan mendengar kata-kata ini. Untuk pertama kalinya, ia melihat penyesalan yang tulus di mata orang tuanya. Mereka tidak lagi membicarakan uang. Mereka tidak lagi membandingkannya dengan Rina. Mereka hanya berbicara tentang rasa sakit yang telah mereka timbulkan. Maya akhirnya duduk. Aku tidak tahu harus berkata apa, bisiknya. Luka ini sangat dalam. Ayahnya mendekat dan menggenggam tangan Maya. Kami tahu. Kami tidak berharap kamu akan memaafkan kami sekarang. Kami hanya ingin kamu tahu, kami menyesal. Kami telah kehilangan segalanya, dan yang paling kami sesali adalah kehilanganmu. Maya melihat kejujuran di mata mereka. Hatinya yang dingin mulai mencair. Selama ini, yang ia inginkan hanyalah pengakuan, dan kini, ia mendapatkannya. Ayahnya dan ibunya akhirnya melihatnya, bukan sebagai kegagalan, tetapi sebagai putri mereka. Hari-hari berikutnya terasa seperti proses pemulihan yang panjang bagi keluarga itu. Ayah dan ibu Maya tidak langsung kembali ke kehidupan normal. Mereka masih harus menghadapi konsekuensi finansial dari keegoisan mereka, tetapi kali ini mereka melakukannya dengan kepala tegak. Mereka bekerja keras, menghemat pengeluaran, dan belajar untuk hidup sederhana. Namun, yang paling penting, mereka belajar sebuah pelajaran yang tidak bisa dibeli dengan uang, nilai sebuah hubungan. Mereka mulai menghubungi Maya secara rutin, bukan untuk meminta uang, tetapi untuk bertanya kabar. Panggilan telepon mereka tidak lagi diawali dengan, "Rina baru saja." Melainkan, "Bagaimana lukisanmu?" atau, "Apakah kamu sudah makan?" Mereka menunjukkan minat tulus pada kehidupan Maya, pada lukisan-lukisannya, pada mimpinya. Di studio, Maya mulai membuka diri lagi. Ia menjawab telepon mereka, membalas pesan-pesan mereka. Ia tidak bisa melupakan luka itu sepenuhnya, tetapi ia bisa melihat bahwa orang tuanya benar-benar berubah. Pengkhianatan itu adalah titik balik bagi mereka, sebuah pukulan telak yang memaksa mereka untuk melihat kesalahan mereka. Suatu sore, saat Maya sedang melukis, ibunya datang dengan bekal makanan. Ia tidak berbicara banyak, hanya meletakkan kotak bekal itu di meja dan duduk di samping Maya, menyaksikan putrinya bekerja. Ini adalah pemandangan yang langka. Selama ini, ibunya hanya datang untuk membandingkan atau meminta sesuatu. Sekarang, ia datang hanya untuk menemani. "Lukisanmu lebih bagus sekarang," bisik ibunya. Ada jiwa di dalamnya. Maya terkejut. Ia tidak menyangka kata-kata itu akan keluar dari mulut ibunya. "Dulu ibu bilang lukisanku tidak jelas," kata Maya, teringat akan kenangan pahit itu. "Ibu tahu," jawab ibunya, matanya dipenuhi penyesalan. "Maafkan ibu. Dulu ibu hanya melihat kesuksesan yang diukur dengan uang dan status. Tapi sekarang, ibu mengerti. Lukisanmu adalah jiwamu. Itu adalah kekayaan yang jauh lebih berharga dari uang manapun." Maya meneteskan air mata. Air mata yang kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena kelegaan. Ia akhirnya merasa diterima. Ia akhirnya merasa dihargai. Orang tuanya tidak lagi membandingkannya dengan Rina. Mereka akhirnya melihat Maya, sang pelukis, sebagai individu yang unik dan berharga. Ayahnya juga melakukan hal yang sama. Ia datang ke studio Maya, tidak untuk membicarakan Rina, tetapi untuk membicarakan lukisan. Ia bahkan mencoba bertanya tentang teknik melukis, sesuatu yang dulu tidak pernah terlintas di pikirannya. Ia tidak lagi melihat kuas dan cat sebagai barang buangan, tetapi sebagai alat untuk menciptakan keindahan. Sementara itu, Rina juga tetap menjaga komunikasi dengan kedua orang tuanya.
Ia melihat perubahan yang luar biasa pada mereka. Mereka menjadi lebih rendah hati, lebih peduli, dan yang paling penting, lebih menghargai kedua anak mereka. Rina bangga. Ia tahu, pilihannya untuk tidak memberikan uang adalah keputusan yang tepat. Keputusan itu memaksa orang tuanya untuk menghadapi kebenaran, dan pada akhirnya, memperbaiki hubungan mereka dengan Maya. Meskipun orang tuanya telah menyesal, Maya tetap menjaga jarak. Ia tidak ingin uang menjadi alat tawar-menawar lagi. Ia tidak lagi mengirimkan uang bulanan. Hubungan mereka sekarang didasarkan pada cinta dan pengakuan, bukan pada pengorbanan finansial. Luka itu mungkin tidak akan pernah sembuh sepenuhnya, tetapi ia bisa tumbuh dan belajar dari luka itu. Pameran tunggal Maya semakin dekat. Ayah dan ibu Maya sangat bersemangat. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai anak yang tidak sebaik Rina, tetapi sebagai Maya, sang pelukis. Mereka akhirnya menyadari, mereka tidak hanya punya satu anak emas, tetapi dua. Dan kebahagiaan mereka ada di tangan kedua anak itu, bukan hanya salah satu. Hari pameran tunggal Maya akhirnya tiba. Ruangan galeri dipenuhi oleh para pecinta seni, kolektor, dan kritikus. Di tengah ruangan, terpajang lukisan-lukisan Maya, menceritakan kisah perjalanan jiwanya yang penuh lika-liku. Lukisan-lukisan itu, yang dulu ia buat untuk meluapkan amarah dan kekecewaan, kini menjadi simbol kekuatan dan kebebasan. Lukisan, bayangan ratusan juta, menjadi pusat perhatian, menarik banyak orang untuk merenung. Di sudut ruangan, Rina berdiri di samping ayah dan ibu mereka. Mata ayah dan ibu Maya berkaca-kaca. Mereka tidak lagi melihat lukisan sebagai hobi yang tidak jelas, tetapi sebagai karya seni yang penuh makna. Mereka melihat penderitaan anak mereka, tetapi juga kekuatan yang luar biasa di baliknya. Mereka tidak lagi merasa malu, melainkan dipenuhi dengan kebanggaan yang tulus. Seorang kolektor seni ternama mendekati Maya dan menawarinya untuk membeli semua lukisannya. Jumlah yang ditawarkan sangat besar, jauh lebih besar dari uang ratusan juta yang hilang. Maya terdiam sejenak. Ia memandang ke arah ayah dan ibunya, yang menatapnya dengan bangga. Ia bisa saja menggunakan uang ini untuk membuat mereka kembali hidup mewah, untuk menebus semua kesalahan yang terjadi. Tetapi, ia tahu itu bukan jalan yang benar. Ia menolak tawaran itu dengan sopan. "Maaf," katanya. "Lukisan-lukisan ini bukan untuk dijual. Mereka adalah bagian dari perjalanan saya. Mereka adalah cerita saya." Kolektor itu terkejut, tetapi ia menghormati keputusan Maya. Rina tersenyum. Ia tahu, kakaknya telah membuat pilihan yang benar. Maya tidak lagi membutuhkan uang untuk merasa dihargai. Ia sudah menemukan harganya sendiri, bukan dalam bentuk materi, melainkan dalam bentuk pengakuan dan penerimaan dari orang-orang yang paling penting baginya. Setelah pameran selesai, Maya menghampiri ayah dan ibunya. Ayahnya memeluk Maya dengan erat, sebuah pelukan yang terasa jauh lebih hangat daripada yang pernah ia rasakan. "Kami bangga padamu, Nak," bisik ayahnya, suaranya bergetar. "Sungguh-sungguh bangga." "Maafkan kami atas semuanya," kata ibunya, air mata membasahi pipinya. "Kami tahu kami tidak bisa mengembalikan uang itu, tapi kami akan mencoba menebusnya dengan cinta dan kasih sayang yang tulus." Maya tersenyum. "Uang itu tidak penting lagi," katanya. "Yang penting, ayah dan ibu akhirnya melihat saya." Meskipun ia telah memaafkan orang tuanya, Maya tetap pada pendiriannya. Ia tidak akan lagi mengirimkan uang bulanan. Ia menjelaskan kepada ayah dan ibunya bahwa uang tidak lagi bisa menjadi alat untuk membeli kasih sayang. Hubungan mereka sekarang didasarkan pada cinta dan kejujuran, bukan pada transaksi finansial. Ayah dan ibu Maya mengerti. Mereka tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membangun kembali kepercayaan yang telah hancur. Mereka tidak lagi meminta bantuan finansial dari siapapun. Mereka bekerja keras, dan mereka belajar untuk hidup sederhana. Mereka sering mengunjungi Maya di studionya, tidak untuk meminta, tetapi untuk memberikan dukungan. Rina juga menjadi lebih dekat dengan Maya. Ia tidak lagi menjadi anak emas,
tetapi menjadi sahabat dan pendukung Maya. Mereka berdua sering menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mereka saling melengkapi. Rina, sang dokter yang praktis, dan Maya, sang seniman yang emosional. Pada akhirnya, Maya tidak mendapatkan uang ratusan jutanya kembali, tetapi ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Ia mendapatkan kembali harga dirinya, dan yang paling penting, ia mendapatkan kembali keluarganya. Ayah dan ibunya tidak lagi melihatnya sebagai anak yang tidak sebaik Rina, tetapi sebagai Maya, sang putri mereka, seorang seniman yang luar biasa. Kehidupan mereka tidak sempurna, dan luka dari masa lalu mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Tetapi, mereka belajar untuk hidup dengan luka itu. Mereka belajar untuk menghargai satu sama lain, untuk saling mendukung, dan untuk mencintai tanpa syarat. Pilihan yang Maya ambil, untuk menghentikan uang bulanan, adalah pilihan yang sulit, tetapi pilihan itulah yang akhirnya membebaskan mereka semua. Membebaskan Maya dari bayang-bayang, dan membebaskan orang tuanya dari keegoisan mereka sendiri. Cerita ini bukanlah tentang uang yang hilang, melainkan tentang cinta yang ditemukan kembali. Tentang pengorbanan yang tidak terbalas, yang akhirnya membuahkan pengakuan. Dan tentang keluarga yang harus hancur, untuk bisa dibangun kembali di atas fondasi yang lebih kuat. Maya, sang pelukis, akhirnya menemukan kanvasnya yang paling indah. Hidupnya sendiri, yang dipenuhi dengan warna-warni harapan, pengampunan, dan cinta.